akan sampaikan tentang mekanisme resistensi bakteri ya, terhadap antibiotik dan cara uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Ya. Nah, jadi tujuannya mahasiswa mampu menjelaskan kenapa bakteri itu bisa resisten terhadap antibiotik atau dia sensitif terhadap antibiotik. Ya. Yang pertama, satu, kenapa dia bisa sensitif? Sehingga ketika orang itu sakit karena bakteri tertentu, dia diberi antibiotik yang tepat, maka bakterinya akan mati dan dia sembuh. Ya, itu sensitif. Tapi kalau dia terinfeksi oleh bakteri misalnya ISK, E. coli, ya, dia diberi antibiotik, ternyata bakterinya itu resisten terhadap bakteri tersebut. Nah, kalau resisten artinya tahan, maka antibiotiknya nggak mempan. Sehingga apa? Di bakteri tetap hidup, yaitu resisten. Jadi kita perlu tahu bagaimana menguji sensitivitas dan resistensi terhadap antibiotik. Sensitivitas dan resistensi antibiotik itu bisa diuji, bisa dideteksi secara fenotipik ya, dan genotipik. Ya. Fenotipik dan genotipik. Apa itu fenotipik dan apa itu genotipik? Fenotipik itu ya yang hari ini saya jelaskan nanti. Daya hambat, MIC, MPC itu fenotipik. Jadi begitu diuji, dilihat dengan mata kita itu, kita bisa menyimpulkan, oh dia sensitif, dia resisten dengan standar tertentu. Tapi kalau genotipik itu gennya, gen penyebab bakteri itu resisten terhadap antibiotik. Itu genotipik. Ya, misalnya, oh ternyata dia resisten terhadap tetrasiklin misalnya. Diuji dengan daya hambat terhadap antibiotik tetrasiklin dengan metode Kirby-Bauer atau DIS. Oh, ternyata ada zona hambatnya. Menurut CLSI, dia termasuk resisten, misalnya. Itu fenotipik. Ya, karena secara kasat mata bisa dilihat berdasarkan hasil uji yang ada. Tapi kalau genotipik itu gen yang dimiliki oleh bakteri yang menyebabkan dia itu resisten. Misalnya gen TET, ya. Ketika bakteri itu punya gen TET, gen yang menyandi protein untuk merusak tetrasiklin, maka itu secara genotipik. Ya. Nah, itu harus dengan apa? Kalau kita mau mendeteksi bakteri itu punya gen TET ataukah tidak, itu dengan metode apa coba? Kalau tadi fenotipik sudah disampaikan Bu Cici. Kalau genotipik kita mau tahu gennya itu dengan metode apa coba? Halo? Mungkin PCR, Ibu. PCR, Ibu. PCR. Ya, berarti dengan PCR mengamplifikasi gen TET. Nah, dengan cara isolasi DNA bakteri, kemudian PCR gen TET. Ya, itu kalau di PCR untuk melihat hasil PCR, oh ternyata ada gen TET yang ukurannya sekian base pair. Nah, itu harus dilihat dengan apa?
Kan tadi PCR-nya untuk mengamplifikasi. Tapi kan dari hasil PCR itu kita nggak langsung lihat kan? Itu harus dengan apa? Oh, ternyata bakteri Elektroforesis. elektroforesis. Elektroforesisnya elektroforesis apa? Elektroforesis itu ada Elektroforesis hasil poliakrilamid. PCR. Nah, ya, elektroforesis hasil PCR, masuk elektroforesis apa? Memang PCR. Nah, elektroforesis, tahu enggak macam-macam elektroforesis apa saja? Kamu udah praktikum juga. Gel agarosa, Bu. Gel agarosa ya, dia untuk melihat eh, hasil PCR apakah teramplifikasi gentet ataukah tidak itu dengan elektroforesis agarosa ya. Oke, jadi itu yang perlu dipahami. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang resistensi terhadap antibiotik, apa itu yang dimaksud? Di mana bakteri itu mampu untuk menolak efek antimikrobia. Jadi ketika diberi antibiotik, dia tidak mempan, itu resisten. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian, antibiotik itu yang seperti apa atau yang bisa digunakan? Ya, perlu diperhatikan bahwa tidak ada satu antibiotik yang mampu menghambat semua jenis bakteri. Sehingga perlu diuji tadi. Ada antibiotik resisten terhadap A, terhadap B, terhadap C, dan sebagainya. Nah, sebetulnya semua mikroorganisme itu punya kemampuan untuk menolak dari efek antimikrobia itu. Karena apa? Untuk mempertahankan hidupnya, untuk bisa survive. Sama, ya, manusia misalnya. Kamu ada di lingkungan yang suhunya dingin banget. Apa yang kamu lakukan supaya kamu tetap survive, ya, tetap hidup karena di suhu dingin itu. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang kamu perbuat ketika kamu berada di suhu dingin supaya kamu Memakai tetap selimut, survive? Ibu. Gimana? Memakai selimut. Pakai selimut, oke. Pakai selimut ternyata masih dingin banget. Itu kayak misalnya di daerah-daerah yang ada musim salju, ya, itu tidak cukup hanya pakai selimut ya. Jadi pakai pemanas di kamar itu pakai pemanas. Kalau pas dingin pakai pemanas, kalau pas panas pakai AC-nya, ya. Itu jadi ada kayak kipas angin itu, tapi dia eh, bukan kipas, tapi menghasilkan panas sehingga ruangannya itu bisa panas ya. Tuh. Nah, apa yang menyebabkan suatu bakteri itu resisten terhadap antibiotik? Mau apa, Dok? No, apa ya? Oh, maaf ya. Dikode oleh suatu gen. Ya. Kenapa bakteri itu bisa resisten terhadap antibiotik? Karena dia punya protein yang mampu merusak antibiotik itu. Nah, protein itulah yang disandi oleh gen ini. Ya, disandi oleh gen. Ingat, ini mesti harus kembali lagi ke biologi molekuler. Bagaimana gen itu bisa menghasilkan protein. Ini mekanisme sintesis protein dari gen. Nah, gen itu ada yang dia terletak di kromosom, tapi juga ada yang
terletak di plasmid. Nah, kromosom maupun plasmid ini dua-duanya asam nukleat. Ya, apa bedanya asam nukleat atau DNA yang ada di plasmid dan DNA kromosom? Ya, ingat, semua bakteri punya DNA kromosom, tapi tidak semua bakteri punya DNA plasmid. Nah, apa itu plasmid? Plasmid itu DNA ekstra kromosom yang bentuknya sirkuler, yang menyandi atau membawa gen-gen yang menyandi protein fungsional. Apa itu protein fungsional? Ya tadi protein fungsional antara lain adalah protein yang mampu merusak antibiotik. Nah, misalnya ya protein yang merusak ikatan beta laktam itu beta-laktamase, ya, beta lak bakal jadi malah lali, ya, itu enzim yang merusak antibiotik di ikatan beta laktamnya, disandi oleh plasmid. Oh ya, sebelum saya teruskan, ya, nanti saya ujiannya adalah tugas, ya, tugas untuk merangkum materi yang saya sampaikan. Ya, tugas untuk merangkum materi yang saya sampaikan. Sehingga tolong diperhatikan. Terus tugasnya itu nanti ditulis tangan, bukan diketik. Ditulis tangan, ya. Kemudian ditulis tangan, kamu mau di buku catatan ataukah kamu di kertas folio, terserah. Terus difoto atau di-scan, ya. Kemudian baru dikirimkan, nanti ada yang mengumpulkan ya pakai Google Form, ya. Dikumpulkan di Google Form, di Google Drive, terus nanti dikirimkan ke ibu. Nah, kelas A dan kelas B dipisah sendiri. Kemudian depannya tulis A, itu berarti kelasnya. B kelasnya, terus name dan kemudian nama. Ya. Jadi perhatikan kelas, name, terus nama. Ya. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan besok. Tugas dikumpulkan besok paling telat jam 4 sore. Ya, jelas ya? Jelas, Oke. Ibu. Oke, ya, nanti diperhatikan itu. Nah, kuliah Ibu tolong diperhatikan. Ya, berarti ada 2 Google Drive ya. Google Drive untuk kelas A dan Google Drive untuk kelas B. Itu ujian saya. Nah, oke, berikutnya. Ketika kita bicara tentang resistensi terhadap antibiotik, itu kita harus tahu apa itu antibiotik. Kemudian ada disantibiotik. Nah, disantibiotik itu kamu udah pernah lihat ya. Ada dis terus di tengahnya itu mengandung antibiotik. Biasanya ditulis di situ kodenya, kode antibiotiknya. Jadi misalnya tadi seperti TET, oh berarti tetrasiklin. Nah, kita harus tahu bahwa itu adalah antibiotik tetrasiklin. Kemudian ada dis tapi blank, dis blank. Ini biasanya digunakan untuk penelitian. Penelitian apa? Ya penelitian untuk daya hambat antibakteri. Ya, dis blank itu jadi kayak dia tetap kayak bentuknya kayak dis itu, tapi dia tidak ada antibiotiknya. Kemudian tentang standar Macfarlane. Ayo, standar Macfarlane yang kamu tahu untuk apa coba?
Halo, Nih, Bu, apa untuk apa? ketebalan. Masuk standar McFarlane untuk ketebalan nih. Mengejar Untuk bakteri. jumlah bakteri Ibu sehingga pertumbuhannya itu merata. Kalau pertumbuhan merata, kamu kocok aja udah merata. Untuk Ayo. menyamakan jumlah Lah, bakterinya. ya. Jadi untuk mengestimasi jumlah bakteri. Ya, jadi biasanya kalau untuk uji antibiotik itu dengan standar McFarlane 0,5. Itu setara dengan jumlah sel 1,5 kali 10 pangkat 8 sel ya per mililiter ya. Nah, itu kan standar McFarlane itu dibuat kombinasi antara H2SO4 sama BaCl kita kayaknya ya, saya enggak hafal itu ya. Tuh. Kemudian medianya adalah media MHA atau MHB. MHA itu yang padat, MHB broad cair. Apa itu MH? Muller-Hinton agar. MHB Muller-Hinton broad ya. Jadi tidak menggunakan nutrien agar. Apa bedanya? Ya, kalau MHA ya dia mengandung komponen yang disebut dengan starch agar ya. Pati. Ada starchnya. Dia bukan kalau nutrien agar dia padatnya pure karena agar-agar saja ya. Oke. Kemudian tadi kultur sel bakteri. Untuk melakukan uji biokimia, uji aktivitas antibakteri ya, itu kultur sel bakterinya tidak boleh kultur sel yang sudah tua. Misalnya sudah disimpan di kulkas sampai beberapa hari. Itu kalau manusia itu sudah setengah mati ya. Sehingga apa? Aktivitasnya nggak maksimum. Terus kulturnya umur berapa? Kultur yang baik ya, yang dia diperkirakan pada pertumbuhan yang paling maksimum. Itu biasanya maksimum kultur umur 24 jam. Itu maksimum. Ya. Jadi jangan sampai kamu punya kultur yang sudah disimpan di kulkas, terus nanti yang penting kekeruhannya setara dengan standar McFarlane 0,5. Oh, enggak. Itu enggak boleh. Karena apa? Jadi bakteri pun itu makhluk hidup sehingga dia punya aktivitas maksimum pada pertumbuhan eksponensial itu diperkirakan ya maksimum 24 jam ya. Kemudian ketika kita uji resistensi terhadap antibiotik ada istilah MIC atau KHM bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggris ini minimum inhibitory concentration, ini konsentrasi paling minim, paling kecil untuk bisa menghambat. Kalau menghambat itu bakterinya masih hidup. Ya. Minimum inhibitory concentration ya, atau KHM. KHM itu konsentrasi hambat minimum ya. Kemudian ada juga istilah MBC, minimum bactericidal concentration, konsentrasi paling kecil untuk bisa membunuh bakteri atau konsentrasi bunuh minimum KBM ya. Nah, juga ada istilah metode dilution. Metode dilution itu berarti diencerkan. Ya, ketika itu bisa pakai sumuran, bisa pakai tabung ya, itu metode dilution.
Kalau metode difusi atau Kirby-Bauer atau metode DIS. Karena apa? Antibiotiknya difus ke sekitarnya. Nah, ketika pakai metode sumuran itu sebetulnya kombinasi antara difusi dan dilution. Ya, kenapa? Ketika sumuran itu kamu bisa menggunakan, misalnya sekian miligram per mililiter. Ya, nanti di sumuran satunya. Sumuran satunya separohnya lagi. Misalnya kalau yang pertama 100 miligram per mililiter. Sumuran yang kedua 50 miligram per mililiter. Sumuran yang ketiga 25 miligram per mililiter. Itu dilution. Tapi ketika itu menggunakan sumuran, maka antibakterinya itu difus di sekitarnya. Ya, maka itu kombinasi antara metode difusi dan metode dilution. Nah, display tadi sudah, terus ada istilah DNA plasmid dan ada DNA kromosom. Ini adalah istilah-istilah yang perlu dipahami di topik resistensi terhadap antibiotik. Lah, perlu diperhatikan bagaimana bakteri itu bisa resisten terhadap antibiotik, ya. Atau dia sensitif terhadap antibiotik. Kalau sensitif berarti ketika dia diberi antibiotik A, diberi antibiotik B, dia sensitif semua, maka dia akan mati. Nah, sekarang contohnya ya, arti mekanisme bakteri untuk bisa menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri itu ada beberapa mekanisme kerjanya. Jadi kenapa antibiotik itu bisa membunuh bakteri? Ada yang pertama mekanismenya menghambat sintesis dinding sel. Menghambat sintesis dinding sel bakteri. Kira-kira kalau bakteri itu dihambat sintesis dinding selnya, maka dia akan terganggu dinding selnya. Sehingga dia akan mati. Nah, apa tahu fungsi dinding sel bakteri? Apa coba? Silahkan dijawab. Fungsi dari dinding sel bakteri bagi bakteri itu sendiri. Halo. Coba biar mikir. Siapa yang mau jawab? Itu sebetulnya bisa dilogika. Nggak harus Melindungi hafal. sel bakterinya dari Apa? melindungi bakteri dari zat luar di luar. Oke, ya bisa. Jadi dia melindungi isi sel bakteri itu. Jadi di dalam bakteri kan ada kromosom, ada plasmid, ada ribosom, ya, ada sitoplasma. Itu dilindungi oleh dinding sel. Satu itu. Dan juga melindungi bakteri itu dari pengaruh lingkungan. Ya, itu fungsi dinding sel. Kemudian yang ketiga, dia memberikan bentuk sel bakteri. Bakteri bisa bentuk kokus, bentuk batang, itu karena dinding sel bakteri. Jadi tolong diperhatikan fungsi dari dinding sel bakteri. Lah, kalau sintesis dinding sel bakteri itu diganggu, maka tadi isi sel bakteri tentu akan terganggu. Ya, bisa juga dia nggak punya dinding sel, akhirnya dia mati. Atau mungkin tadi dia akan mudah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan lingkungan seperti suhu,
kadar air, kadar garam, pH, dan sebagainya. Ya, tuh. Lah, sekarang saya tanya, apa toh komponen dinding sel bakteri itu? Coba. Apa komponen dinding sel bakteri? Peptido. Peptidoglikan. Apa itu Peptidoglikan. peptidoglikan? Apa? Peptidoglikan itu apa? Dia karbohidrat, dia protein, dia lemak, atau dia asam nukleat? Protein, Ibu. Dia kombinasi antara protein dan karbohidrat. Ya, itu peptidoglikan. Ya, sekarang bagaimana sintesis dinding sel bakteri? Nih ada sikloserin, vancomycin, basitrasin, ya, ada penisilin, cephalosporin, monobactam, carbapenem. Ya, ini adalah antibiotik-antibiotik yang dia dapat mengganggu sintesis atau menghambat sintesis dinding sel bakteri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menghambat sintesis protein. Nah, kita harus tahu sintesis protein itu melibatkan siapa saja? Coba. Norma apa? Dogma sentra sintesis protein. Nah, ingat itu. Ketika kita bicara tentang sintesis protein, siapa saja yang terlibat? Asam amino. DNA, DNA. DNA. Terus apa lagi? mRNA, asam amino, mRNA. Ribosom. Enzim. Ribosom. Ya. Nah, ada DNA, ada mRNA, ada ribosom, ada tRNA, ya. Nah, terus sekarang ketika kita bicara tentang DNA, ya, apa fungsi dari DNA itu? Untuk sintesis protein. Mekanismenya dari DNA untuk sampai jadi protein, siapa yang bisa cerita? Silahkan dijawab. DNA sampai jadi protein. Ayo. Kamu ingat istilah transkripsi? Ingat, Ibu. Apa itu transkripsi? Coba. proses Itu proses menyalin dari genetik DNA menjadi mRNA. Nah, proses transkripsi, ya. Itu DNA jadi mRNA. Kemudian, ya, mRNA itu nanti akan menggabung pada ribosom. Ya, tak? Ketika menggabung di ribosom, terjadi apa di ribosom? Di mRNA dengan ribosom akan melakukan apa? Coba. mRNA di ribosom akan melakukan apa? Coba. Yang namanya apa? translasi. Translasi. Ya, di mRNA ketika gabung dengan ribosom akan melakukan translasi. Hasil dari translasi apa? Asam amino, Ibu. Asam amino itu kumpulan apa? Komponen dari protein.
yang dirangkai itu. Ayo, apa coba? Polipeptida protein ya. Jadi ribosom plus mRNA, di mRNA itu gabung dengan ribosom, terjadi proses translasi yang hasilnya polipeptida atau protein. Ya, jadi proses translasi itu terjadi di ribosom. Nah, kita coba mau melihat ya ribosom. Ribosom itu ini ya. Ribosom di bakteri itu adalah 70 S. Jadi S itu sebetulnya singkatan ini ya. Ya, jadi bukan satuan. Ya, ini kayak berat, ukuran beratnya gitu. Nah, 70 S itu ribosomnya, tapi ini terdiri dari 2 subunit. Subunit ribosom besar 50 S dan 30 S. Tapi tidak berarti 50 S plus 30 S terus 80 S, enggak. Yang 80 S itu ribosomnya manusia, itu 80 S ya di sini. Jadi ada subunit 50 S dan 30 S lah. Kemudian berikutnya. Nih, jadi mekanisme kerja yang kedua itu adalah menghambat sintesis protein. Maka harus tahu mekanisme sintesis protein itu seperti apalah kembali nih. Jadi, ya, ketika mau terjadi transkripsi tadi, DNA jadi mRNA itu proses transkripsi. Maka ada proses namanya denaturasi. Nah, denaturasi itu dibutuhkan adanya enzim girase. Ya, enzim yang memotong ikatan hidrogen dari DNA itu sehingga DNA itu bisa terpisah dan masing-masing menjadi cetakan untuk jadi mRNA, untuk ditranskripsikan. Nah, di sini ternyata antibiotik quinolone, dinalidisic acid, ciprofloxacin, ya, kemudian ada ditambah novobiosin, ini adalah antibiotik yang dia akan mengganggu DNA girase. Ya, jadi ini adalah girase itu enzim DNA girase adalah DNA yang akan diekspresikan jadi protein girase ini ya. Ini diganggu. Sehingga apa? Proses denaturasi ini akan terganggu. Kalau awal dari denaturasi sudah terganggu, maka proses berikutnya tidak akan terjadi. Nah, ini ya. Terus, kalau misalnya tidak quinolone, nanti DNA-nya sudah mengalami denaturasi. Terus, ada antibiotiknya namanya actinomycin. Nah, actinomycin ini mengganggu elongasi RNA. Jadi proses transkripsinya diganggu. Maka mRNA tidak akan tersintesis secara sempurna. Akhirnya apa? Diganggu di sini. Maka mRNA tidak terjadi. Tidak sempurna. Maka proses sintesis protein berikutnya juga tidak akan terjadi. Jadi ini adalah mekanisme-mekanisme penghambatan sintesis protein. Kemudian berikutnya, ya, ada yang dia merusak atau mengganggu RNA polimerase. Apa itu RNA polimerase? Antibiotiknya apa? Rifampicin, streptofaricin, ya. Ini adalah antibiotik yang dia mengganggu langsung RNA polimerase.
RNA polimerase itu enzim yang dia berfungsi dalam proses sintesis mRNA. Ya. Dia yang mengganggu sintesis mRNA itu bisa dengan RNA elongasi, kemudian mengganggu RNA polimerase. Ya, di dua ini adalah antibiotik yang mengganggu proses sintesis mRNA. Kemudian berikutnya, ternyata juga ada yang mengganggu sintesis 50S. Jadi dia inhibitor. Nah, ini eritromisin, klorampenikol, klindamisin, linkomisin. Ini dia mengganggu subunit ribosom 50S. Nah, kalau yang ini mengganggu ribosom 30S. Nah, ini adalah tempat untuk translasi. Kalau ini dihambat sintesisnya, sintesis 50S, sintesis 30S itu diganggu, maka ribosom tidak sempurna. Kalau ribosom tidak sempurna, sintesis protein juga tidak akan terjadi. Ya, di situ. Ada juga yang menghambat sintesis tRNA. Nah, disilahkan kamu belajar lagi bagaimana fungsi tRNA dalam proses sintesis protein. Itu sintesis protein. Jadi sintesis protein itu ada yang mengganggu fungsi DNA kirase, menghambat elongasi mRNA, menghambat kerja RNA polimerase, inhibitor 50S, inhibitor 30S, menghambat. Ini adalah 6 mekanisme. Antibiotiknya beda-beda. Sama-sama menghambat sintesis protein. Kemudian berikutnya adalah menghambat sintesis lipid. Siapa dia yang menghambat sintesis lipid nih? Platensimisin. Nah, ini jarang kita dengar ya memang ya. Ini ternyata juga bakteri itu juga butuh lipid. Maka ingat bahwa di dalam semua makhluk hidup itu butuh karbohidrat, butuh protein, butuh asam nukleat, dan butuh lipid. Ya. Terus ini ada PABA. Apa itu PABA? Ini dia dapat menghambat sintesis asam folat. Ya, asam folat itu vitamin B9. Siapa dia? Trimetoprim sulfonamid. Ini sekarang banyak digunakan. Banyak digunakan sebagai antibiotik. Ya, saya nggak tahu mungkin di antibiogramnya seperti itu. Ya. Dan ada juga yang merusak membran sitoplasma ini. Polymyxin, ya, daptomisin. Nah, ini adalah antibiotik-antibiotik yang merusak bakteri sehingga bakteri itu mati dengan mekanisme kerja yang berbeda-beda. Ya, itu. Kemudian berikutnya, ya saya lanjut aja. Ini saya nggak detail, kalau yang detail saya di S2 ya. Nah, nih, ingat komponen sintesis protein. Ada ribosom, DNA, mRNA, nanti belajar lagi ya. tRNA, ada asam amino, ATP, ada kodon, antikodon, RNA polimerase, istilah transkripsi, translasi, enzim kirase. Ini adalah istilah-istilah yang harus dipahami dalam proses sintesis protein. Ya, kalau ada yang mau tanya, enggak usah nunggu saya ngasih waktu. Kemudian berikutnya, ya,
Nah, tadi kan saya menjelaskan tentang DNA kromosom dan DNA plasmid. Ya, ini kromosom, ya. Ini kromosom, DNA kromosom. Kalau ini DNA plasmid, ya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa di DNA plasmid itu mengandung antibiotik, mengandung gen-gen yang menyandi protein yang menyebabkan resisten terhadap antibiotik. Ingat bahwa plasmid itu DNA bisa punya, bisa tidak. Ya. Terus bisa pindah dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lain melalui konjugasi. Ya, ini. Ya, pindah dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lain melalui konjugasi. Bisa konjugasi, bisa transduksi, bisa transformasi. Ya, tapi yang banyak yang terjadi adalah konjugasi. Nah, kemudian berikutnya, ya, nah, nah, ada uji-uji antibiotik tadi yang tadi saya bilang ada apa metode daya hambat ya, menguji aktivitas daya hambat bakteri. Nah, ini misalnya menguji aktivitas daya hambat tadi. Nah, ini ya. Ini adalah contoh ya menguji daya hambat dari antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri ini. Nah, ini media yang digunakan adalah media MHA, Mayor Muller Hinton Agar. Ya, terus perlu diperhatikan. Tadi ini medianya. Ternyata ada persyaratan secara internasional. Kalau menggunakan MHA ada ketebalan media. Ya, ketebalan media berapa? Tidak sembarangan. Ya, biasanya mahasiswa itu kalau mau di lab, kalau bisa ngirit ya, ngirit itu tetap harus berpikir sesuai dengan SOP enggak. Nah, ya, jadi biar ngirit yang penting bakterinya tumbuh dibuat setipis-tipisnya itu enggak boleh. Nah, ada persyaratan ya, yaitu tinggi media itu 0,6 cm atau 6 mm. Terus gimana caranya, Bu? Nah, nih ya, bagaimana menentukan bakteri media itu bisa yang kita tuang bisa nanti ketebalannya 0,5 ya. Nih caranya atau sini ada benda. Nah, nih ya. Jadi kalau buat MHA ketebalan medianya 0,5 sampai 0, cm atau 5 sampai 6 mm.
Bagaimana caranya? Kita harus hitung volume media untuk setiap cawan Petri. Maka idealnya kita ketika sudah melarutkan MHA, kita masukkan ke dalam tabung-tabung yang untuk menampung setiap tabung itu 32 ml. Untuk cawan Petri yang diameternya adalah 9 mm. 9 cm. Di cawan Petri yang dipakai di lab itu diameternya 9 cm. Diameter itu garis tengah. Ya, jari-jarinya jadi berapa? 4,5. Separuhnya itu jari-jarinya. Nah, bagaimana ngitung volume media untuk setiap cawan Petri? PR kuadrat kali T. PR kuadrat ini adalah luas lingkaran. T-nya itu tinggi. Tingginya berapa? 0,5 cm. Kalau kita pakai 0,5 cm, maka tingginya 0,5 cm. Pi itu 3,14. R-nya berapa? Kalau diameternya 9, berarti R-nya 4,5. Dikuadratkan ini. Kali 0,5. Jadi ketemunya 3,14 kali 20,25, ini 4,5 dikuadratkan, kali 0,5. Berapa ketemunya? 31,79 sekian mililiter. Ya, 31,8. Kita bisa bulatkan 32 mililiter. Kan 0,5 sampai 0,6 cm. Ya, itu menghitungnya. Jadi, media yang kita buat, kita harus ukur sehingga ketebalannya ini. Kemudian berikutnya, kalau kita mau menguji dengan metode dilution, ya, maka metode dilution di mana bakteri atau kalau kita mau menumbuhkan bakterinya, ya, itu tidak pada BHI, tapi pada MHB, Muller-Hinton Brood. Ya, jadi ditumbuhkan pada MHB 24 jam. Ya, setelah itu kekeruhannya diukur dengan standar Macfarlane 0,5. Nah, kemudian bagaimana cara uji untuk daya hambat? Jadi cara uji untuk daya hambat, ya, ini, jadi kamu Pak, ini tadi media MHA, ya, MHA, kemudian yang tebalnya 0,5 cm, terus bakteri yang ditumbuhkan pada MHB umur 24 jam, yang kekeruhannya sesuai dengan standar Macfarlane 0,5. Terus kalau terlalu keruh diapakan? Diencerkan sampai setara dengan 0,5. Kalau belum masih bening gimana? Diinkubasi lagi sampai standar 0,5, setara dengan itu. Kemudian kalau sudah menggunakan cotton bud steril, ya, ada khusus cotton bud khusus, ya, tidak cotton bud yang untuk cudel kuping itu. Kemudian dimasukkan ke tabung itu, diperes di tepi tabung, terus seterusnya diinokulasikan. Nah, diinokulasikan rapat, ya, inokulasi rapat. Setelah itu didiamkan 10 menit. Supaya apa? Inokulumnya meresap ke media itu. Diamkan tapi tertutup, ya, jangan dibuka. Ingat, semua pekerjaan untuk mikro itu dengan aseptik, ya, mesti di dekat lampu kamu, ya, tidak bisa sakar PDW.
Kalau sudah 10 menit baru nanti dilubangi nih dengan cork borer. Atau kalau kamu pakai disk antibiotik kayak gini, berarti setelah 10 menit baru ditempeli antibiotik. Tapi kalau mau pakai metode kombinasi dilution dan difusi, ini dilubangi. Nah, ingat, kamu juga nggak boleh terus biar ngirit, tapi juga nggak boleh boros, ya nggak baik. Jadi ini harus diperhitungkan. Nah, ini jarak antara satu lubang dengan lubang yang lain ini harus diperhitungkan supaya tidak saling mengganggu. Demikian pula kalau untuk disk, ya. Nah, ini dilubangi, sudah terukur itu, diambil, dilubangi, terus nanti dimasukkan antibiotiknya. Kamu bisa antibiotik, bisa ekstrak tanaman, ya, dimasukkan dalam setiap lubang ini. Nah, kemudian ditutup, baru diinkubasi. Tapi inkubasinya jangan dibalik. Ya, kalau kita kultur biasa kan biasanya tutupnya di bawah ya, dibalik. Ini enggak, jangan dibalik. Nanti antibiotik yang diencerkan nanti tumpah ya, ini. Nah, baru setelah diinkubasi kita ukur daya hambatnya. Nah, daya hambatnya itu yang betul-betul dia clear ya, clear jernih ini. Tidak yang misalnya ada tumbuh remang-remang ya kayak gini nih, enggak, ini bukan zona hambat ya. Jadi meskipun dia remang-remang itu ada tampak zona hambat, ini enggak, ini enggak. Itu yang betul-betul dia clear jernih ini. Ya, terus bagaimana cara ngitungnya ini? Ini zona hambatnya, ini tadi misalnya lubangnya atau misalnya disk antibiotik. Jadi kalau ngitung ya, ini ya DV ini ya, DV ini dikurangi DS ini. Nah, DS itu lebar koloni apa? Lebar yang dilubangi tadi. Ini kan zonanya. Nah, zonanya kan lebar ini DV. Dikurang ini kan ketemunya ini ya. Nah, ini. Kemudian ditambah DH ini DH dikurangi DS. Nah, DS-nya ini. Jadi sebetulnya ngukurnya ini tambah ini, ya kan? Terus ditambahkan nanti dibagi 2. Ya, ini nanti ketemu zona hambatnya. Ya, caranya seperti itu. Ya, nah, kemudian itu kalau daya hambat. Ya, terus bagaimana kalau untuk MIC? Ya, jadi kalau untuk MIC ini caranya. Ya, ini seri pengenceran. Pertama, ini pakainya plate, microplate. Tahu microplate tahu kamu? Ya, yang 96 well itu loh. 12 kali 8 lubangnya ya, ada 96 well. Apa yang harus dilakukan untuk uji MIC? Di nanti setiap well itu ini serial diisi MHB ya, bukan BHI tapi MHB, Muller Hinton Brut ya. Diisi MHB masing-masing berapa? Masing-masing 100 mikroliter. Terus berikutnya, misalnya kita punya ekstrak di mana ekstraknya itu 100 mg per mililiter misalnya konsentrasinya. Maka ambillah 100 ini. 100 masukkan ke sini. Ke MHB1 ini. Kan ini tadi volumenya masing-masing 100 ya. Ditambah ini 100 ekstrak.
Volumenya jadi berapa yang pertama? Volumenya jadi berapa coba? Kalau nggak ada yang jawab, nggak tak teruskan. Mungkin 200 mikroliter, Ibu. Oke, ya, betul, 200. Konsentrasinya jadi berapa? Semula 100 miligram per mililiter ini ekstraknya. Ya. Terus dimasukkan di sini. Di mana sebelumnya sudah ada 100 mikroliter MHB. Jadi konsentrasi di awal ini jadi berapa? Lima puluh, Ibu. 50 apa? Kalau bilang konsentrasi satuannya harus disebut. 50 miligram per mililiter. Oke, betul ya. Jadi konsentrasinya 50 miligram per mililiter. Terus dihomogenkan di sini. Diambil 100 mikroliter. Dipindahkan ke well kedua ini. Konsentrasi di well kedua jadi berapa? Dua 25 miligram per mililiter. 25. Oke, begitu seterusnya sehingga nih konsentrasinya jadi 12,5, terus 6,25, terus 1,12 ya, terus 0,6 dan seterusnya. Sampai ke yang terakhir ini yang 100 mikroliter ini dibuang. Ini ke well 8. Ya. Kemudian berikutnya, ini kan baru pengenceran ekstraknya. Terus ditambah ya, suspensi bakteri masing-masing 10 mikroliter. Masukkan ke dalam setiap well ini. Karena yang mau diuji kan bakteri kan. Nah, ini terus diinkubasi dalam inkubator selama 19 sampai 24 jam. Suhunya berapa? 37 derajat Celcius. Nah, nanti kita lihat. Ya, kita lihat. Bagaimana kita melihat? Ya, ini. Ya, bisa ditambah ya. Ini ditambah resarsurin. Ya, resarsurin itu kayak indikator warna. Kalau dia warnanya masih pink kayak gini, berarti dia masih hidup. Nah, ini yang sudah mulai mati. Ini adalah konsentrasi paling kecil di mana bakteri itu sudah mati. Maka ini adalah nilai MIC-nya. Ini MIC-nya. Yang pertama ini pelarutnya etanol, yang kedua pelarutnya kloroform, yang ketiga pelarutnya N-hexan. Nah, ternyata kemampuan untuk menghambatnya sama, yaitu MIC-nya 12,5. Ya, kalau ini adalah kontrol negatifnya, ya, ini kontrol negatif berarti dia tidak pakai ekstrak sama sekali, ya. Kok bukan tidak pakai ekstrak ya. Jadi ini tanpa bakteri, terus ditambah ini kan otomatis, salah saya. Jadi ini yang ditambah bakteri, tapi tidak pakai pakai ekstrak, tanpa ekstrak.
maka ini adalah kontrol negatif. Maka dia tumbuh, ya, karena tanpa ekstrak. Berarti bakterinya itu benar-benar hidup. Kalau ini kontrol negatif, yang dia semua pakai ekstrak, ya, tapi tidak ditambah bakteri. Ya, jadi dia nggak ada yang hidup kan tanpa bakteri, maka dia warnanya biru semua. Ini bakterinya mati ya dia warnanya biru. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dilanjut dari uji MIC, maka berapa MIC-nya? MIC-nya di sini. Terus dilanjut MBC. Kadang-kadang mungkin di mata kita dia ini kan warnanya juga tidak seperti ini ya, belum seperti ini. Berapa MBC-nya? Kita bisa melihat di sini. Nah, benar nggak di sini itu ini MIC-nya, terus dia MBC-nya sama. Betul-betul yang dia itu tampaknya tidak tumbuh. Apakah benar dia tidak tumbuh ketika ditanam? Jadi ini ditanam, ini tanam, masing-masing ditanam. Kita ngelihat di sini. Ya, ini 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6. Ya, ini ditanam semua. Ini konsentrasi 1 ini 50 mg, 2 25 mg, 3 12,5, 4 sekian, 5 sekian, 6 sekian. Ya, panah kuning ini nilai MBC. Berarti dia di yang kedua ini ya baru dia betul-betul tidak tumbuh. Berarti berapa MIC-nya? Kan ini tadi 50, terus ini 25. 25 kan? Nah, kita coba lihat di sini. MIC yang kita tentukan 12,5. Oh, ternyata dia masih tumbuh. Di strik ketiga ini masih tumbuh ini. Maka MBC-nya adalah di sini. Ini MBC-nya. Ini juga masih tumbuh kan di kloroform. Tapi di N-heksan, oh ternyata di N-heksan itu 12,5 sudah tidak tumbuh. Nah, ini penentuan MIC dan MBC. Jadi ketika kita bicara tentang daya aktivitas antibakteri itu bisa diuji dengan daya hambat, dengan MIC dan dengan MBC. Ya. Di ini tadi bagaimana melakukan uji aktivitas antibakteri. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Siapa yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya, saya sudahi dan nanti saya tunggu besok ya tugasnya. Udah, nggak ada yang tanya? Ya, sudah nggak ada yang tanya, saya sudahi. Ya, kemarin materi sudah saya share juga ya kayaknya ya. Sudah saya share belum materinya? Halo? Kalau yang untuk bakteri 5 belum, Ibu. Oke, saya share ya. Saya share di chat ini.